Visible Crisis Center atau FCC merupakan sebuah layanan di bawah unit CDC yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Visible. FCC dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Sebelum kita mengenalkan FCC lebih jauh, yuk kita kenali apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual adalah semua tindakan, percobaan, ajakan, dan atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan atau ekspresi gender seseorang yang dilakukan secara paksa tanpa konsen. Konsen merupakan sebuah persetujuan yang jelas dan diberikan secara sukarela untuk melakukan sesuatu. Karena itu, konsen menjadi elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah dalam relasi terjadi kekerasan seksual atau tidak. Perhatikan contoh video konsen berikut. Mi, apa kabar? Halo John. Kok kamu agak menghindar gitu sih? Kayak sama siapa aja. Kan kita temenan. Iya, aku kan dari dulu emang nggak nyaman John kalau dipeluk tiba-tiba kayak gitu. Lain kali kayak dulu ya. Oke deh Mi, makasih ya udah ngasih tahu aku. Sekarang boleh nggak? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Oke deh, kangen nih. Percakapan tersebut merupakan contoh skenario mengenai persetujuan atau konsen. Persetujuan adalah syarat utama yang penting dalam setiap hubungan, bahkan di level pertemanan dan tidak selalu berhubungan dengan aktivitas seksual. Amy mengatakan pada Jono mengenai batasan pribadi atau personal boundary, dan Jono mendengar serta menghargai permintaannya. Dalam situasi ini, kedua orang yang terlibat mengerti dan setuju dengan satu sama lain mengenai aksinya. Nah, dalam memberikan konsen, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Diberikan oleh orang dewasa. 2. Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. 3. Diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar. 4. Spesifik. 5. Dapat ditarik kembali. 6. Terlepas dari relasi antar pelaku. Selanjutnya, jenis kekerasan seksual apa aja sih? Secara sederhana, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi 1. Kekerasan visual. 2. Kekerasan verbal. 3. Kekerasan fisik. 4. Kekerasan virtual, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Perlu diingat bahwa berbagai kekerasan seksual tersebut dapat terjadi pada semua orang, terlepas dari jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksualnya. Teman-teman, kita semua dapat berkontribusi untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual bersama. Bagaimana caranya? Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, kita dapat bersama melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan self-awareness, menetapkan batasan diri dalam hubungan atau set your boundaries, jangan menolerir sexist jokes, selalu meminta dan memberi konsen sebelum melakukan sesuatu. Dan jangan lupa, stop victim blaming. Lalu, ketika kekerasan seksual terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Your role matters. Coba kita perhatikan video berikut. Look, man, when you see something and it doesn't look right, imagine you're at a party. do you see someone
seksual di sekitarmu, perhatikan situasi keamanan diri dan penyintas. Apabila memungkinkan, segera bantu penyintas dengan menjadi active bystander, yaitu melakukan direct, delegate, distract, delay, dan document untuk mengamankan bukti. Setelah itu, laporkan kejadian. Apabila temanmu bercerita jika ia telah mengalami kekerasan seksual, dengarkan ia sepenuhnya tanpa menghakimi. Katakan bahwa apa yang terjadi sepenuhnya bukan salahnya, terlepas dari mana ia, bagaimana ia berpakaian, dan apa yang ia lakukan. Tawarkan dan temani apabila ia ingin melaporkan atau mengakses layanan pemulihan. Apabila kamu menjadi korban kekerasan seksual, jangan menyalahkan diri sendiri. Bercerita dan mintalah bantuan kepada pihak yang kamu percaya, seperti teman, sahabat, psikolog, atau FCC untuk menemani dan membantu pemulihan kondisimu. Nah, di Visible Crisis Center, kamu dapat 1. Melaporkan dan memproses kasus hingga implementasi sanksi bagi pelaku. 2. Mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan, baik pemulihan medis, psikologis, dan hukum. Dan 3. Berdiskusi mengenai isu-isu kekerasan seksual untuk menambah pengetahuan dan self-awareness. Semua ini adalah upaya bersama untuk menciptakan ruang aman di Visipol, karena kita memiliki kontribusi yang sama dalam mewujudkan ruang aman Visipol. Visible Crisis Center dapat diakses melalui Mari bersama kita ciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Salam hangat dari FCC. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di webinar series 6 Visible Crisis Center, When Dating Turns Violent, Notice the Red Flags and What to Do. Sebelumnya perkenalkan, aku Yosep dari Divisi Edukasi dan Sosialisasi Visible Crisis Center yang akan menjadi moderator di webinar series kali ini. Nah, sebelumnya, buat yang belum tahu tentang FCC, akan aku jelaskan sedikit. Visible Crisis Center atau FCC merupakan sebuah layanan di bawah unit CDC Visipol UGM yang bertanggung jawab dalam penanganan dan juga pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Visipol. FCC dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Nah, sedangkan webinar series ini merupakan implementasi dari fungsi edukasi dan sosialisasi Visible Crisis Center, di mana kami berusaha untuk mengedukasi dan juga menyosialisasikan mengenai isu-isu kekerasan seksual yang sedang aktual. Nah, dan hari ini, tema webinar kita sangat menarik nih, karena kita mengangkat tentang kekerasan dalam relasi romantis atau kekerasan dalam pacaran, di mana 2 hari yang lalu atau bertepatan dengan Hari Valentine 14 Februari itu kan merupakan sebuah hari kasih sayang ya, di mana bagi sebagian orang hari tersebut dijadikan momen untuk menunjukkan kasih sayang mereka, baik di coklat atau bunga yang diberikan kepada orang yang mereka sayang gitu. Nah, tapi kali ini kita akan membahas sisi lain dari relasi romantis itu sendiri, yaitu terdapat potensi kekerasan di dalamnya. Dan diharapkan teman-teman setelah mengikuti webinar ini dapat lebih aware terhadap isu-isu kekerasan dalam pacaran dan juga dapat membina hubungan yang lebih sehat dengan pasangannya. Yaitu Community of Practice Officer dari Siklus Indonesia. Mungkin bisa kita sapa dulu. Halo Mbak Putri. Halo, selamat siang Mas Yosep, Halo, Kak selamat Puspa, siang. dan teman-teman semua. Semoga selalu Oke. sehat ya semuanya. Oke, mungkin Mbak Putri bisa menjelaskan dulu apa sih Unala Youth atau Siklus Indonesia ini dan juga gimana sih keterlibatan Mbak Putri di dalamnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara sekilas. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih sudah berkenan untuk nanti bisa sharing bareng dengan Unala. Jadi sebetulnya Unala ini sendiri sebuah program untuk pemberdayaan anak muda gitu di tahun 2014 itu ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, program ini memang ingin mendorong teman-teman remaja gitu ya dari sisi edukasi. Kita memberikan edukasi dalam rangka untuk salah satunya adalah perubahan perilaku untuk
mau datang ke layanan kesehatan. Jadi kalau selama ini datang ke layanan kesehatan itu ketika sakit atau kemudian layanan kesehatan itu jadi momok tersendiri gitu ya. Jadi kita datang kalau udah sakit gitu ya baru datang gitu. Tapi ternyata ada banyak hal yang kita bisa diskusikan, kita bisa tanyakan dan justru dapat informasi yang valid dan tepat itu dari layanan kesehatan gitu dan memang spesifik untuk isu kesehatan reproduksi remaja gitu. Nah, program Unala sendiri sebetulnya diinisiasi oleh UNFPA, kemudian tahun 2016 dikelola oleh Siklus Indonesia dan dalam rangka menciptakan layanan youth friendly services kami menggandeng bermitra dengan dokter dan bidan praktek swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nanti teman-teman bisa buka di websitenya Unala www.unala.net atau di Instagramnya Unala. Di situ ada profil-profil dokter, bidan gitu yang sudah dilatih youth friendly services. Jadi untuk layanan konsultasi online maupun konsultasi tatap muka. Nah, berita baiknya juga di tanggal 3 Desember kemarin kami bekerja sama juga dengan 33 psikolog yang ada di 25 puskesmas se-Kabupaten Sleman. Jadi untuk layanan konsultasi online yang masuk ke Unala via WA, via Instagram, website gitu, email gitu, itu kami bekerja sama dengan teman-teman psikolog yang ada di 25 puskesmas. Jadi kalau yang teman-teman stay-nya misalnya di Sleman gitu ya, kebetulan BPJS PPK 1-nya itu di puskesmas tersebut gitu bisa langsung mengakses karena kalau di Sleman itu di semua puskesmasnya itu sudah ada psikolog remaja seperti itu. Nah, kalau saya sendiri saat ini di community of practice ini lebih banyak kepada membangun jejaring dengan teman-teman konten kreator, para konten kreator, akun-akun atau platform-platform digital tentang kesehatan reproduksi, gender, HIV/AIDS, seksualitas gitu ya. Kemudian isu-isu remaja yang lain gitu yang kalau teman-teman lihat gitu salah satunya adalah Unala Youth gitu. Misalnya Visipol kan juga punya Instagram nih ya. Saya lihat ya. Nah, jadi kami menggandeng dari 2021 saat ini sudah ada sekitar 41 platform digital, para konten kreator dari platform digital itu yang bergabung di dalam jejaring namanya Community of Practice. Jadi harapan kita sebetulnya kita bisa bersama-sama berjejaring dalam konteks digital gitu ya. Kalau biasanya kita jejaring itu kalau ketemuan gitu ya, tapi kalau ini bagaimana membangun sebuah jejaring, sebuah campaign bersama gitu, karena teman-teman memang konsen di isu digital. Mungkin itu sekilas perkenalan tentang Unala, dan Unala ada di Jogja programnya. Tapi kantor kami juga di Jogja, tapi kantor pusat kita ada di Jakarta. Nanti kalau teman-teman berniat untuk datang ke layanan kesehatan bisa dicek di website alamat dokter bidannya termasuk alamat puskesmas itu juga ada di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Putri atas penjelasannya. Menarik banget ya Unala ini untuk kita khususnya masih remaja ya. Oke, dan juga kalau aku lihat nih ya dari jejak digitalnya Mbak Putri ini udah sering banget melalang buana di acara-acara ataupun webinar yang mengangkat tema tentang isu kepemudaan maupun isu remaja gitu ya. Sehingga Mbak Putri ini cocok banget buat kita undang untuk membahas tentang isu kekerasan dalam pacaran yang akan kita bahas di siang hari ini. Oke, mungkin sebelum sesi pemaparan materi, buat teman-teman yang mungkin tidak memiliki kendala jaringan ataupun kendala device, boleh banget kalau mau on cam, biar kita bisa lebih nyaman dalam berinteraksi gitu ya. Oke, dan juga nanti di akhir sesi tanya jawab akan dipilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize dari FCC. Jadi teman-teman semua siapkan pertanyaan menarik kalian untuk ditanyakan kepada Mbak Putri gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja waktu dan layar saya serahkan kepada Mbak Putri. Terima kasih.
Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sekali siang hari ini. Semoga nanti akan ada banyak insight juga dari teman-teman semua karena kalau kita bicara tentang isu kekerasan, tadi videonya tuh keren banget. Setiap orang tuh punya pengalamannya sendiri-sendiri gitu ya. Walaupun kita kadang bilang apa yang aku alamin tuh lebih berat gitu. Dalam konteks kekerasan apapun bentuknya yang dialami oleh setiap orang itu pasti berat gitu. Jadi nggak ada yang kemudian bicara tentang oh saya lebih berat loh yang saya alami daripada yang kamu alamin gitu. Nah apalagi kalau kita misalnya bicara tentang isu kekerasan dalam konteks yang private gitu ya, itu lebih apa ya, lebih susah lagi karena orang kadang menganggap saya nggak mau ikut campur gitu, padahal itu kejadiannya ada di depan mata kita gitu. Dan ketika misalnya kita nggak ambil peran gitu, kita merasa bahwa itu bukan urusan kita. Tapi apakah benar yang kita lakukan atau justru kita melanggengkan tindakan-tindakan kekerasan itu justru di depan mata kita. Nah, saya senang banget karena ini isu tentang kekerasan dalam pacaran ini tuh menjadi isu yang ini belakangan jadi hits banget karena ada beberapa kasus yang kemudian terungkap dan ternyata memang ada potensi-potensi kekerasan baik seksual maupun kekerasan fisik maupun ekonomi dalam relasi yang sangat private. Salah satunya adalah pacaran gitu. Walaupun private itu juga ada, misalnya di KDRT itu juga itu makin rumit lagi gitu ya. KDRT itu udah makin bulet-bulet lagi lah apa problemnya. Nah, saya siapkan PPT teman-teman, tapi sebenarnya PPT ini lebih kepada untuk memberi gambaran saja kepada kita. Tapi saya sangat yakin, saya sangat terbuka kalau teman-teman nanti mau share di kolom chat gitu ya, pengalaman-pengalamannya gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman boleh langsung aja di kolom chat. Jadi nanti kita bisa sambil jalan, sambil diskusi gitu ya. Dan kalau ada yang ingin sharing gitu, itu dipersilahkan. Tapi sekali lagi karena isu kita tentang kekerasan seksual, saya sangat berharap sekali teman-teman, untuk teman-teman yang kemudian nanti materi ini justru men-trigger teman-teman semua, maka saya sangat berharap untuk teman-teman juga bisa melihat ke dirinya gitu, bagaimana situasi teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa sangat ke-trigger, teman-teman boleh skip beberapa materi yang nanti misalnya kita diskusikan gitu. Dan juga tidak dipaksakan untuk bisa bercerita tentang masalahnya seperti itu. Terima kasih. Nah, saya akan share dulu. Oke. Sudah kelihatan ya teman-teman semua ya? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sebuah relasi itu dibangun gitu ya, saya sebenarnya ingin memulai sesuatu dengan istilah yang positif. Misalnya kadangkala kita terjebak pada istilah misalnya toxic relationship gitu, tapi kita nanti jadi lupa bagaimana membahas relationship goals atau relasi yang sehat itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Jadi memang kedua hal ini harus tetap menjadi rule kita. Jadi untuk mendeteksi kita itu ada di situasi toksik, maka kita juga harus sangat memahami relationship goals-nya itu seperti apa, kemudian bagaimana membangun relasi yang sehat gitu agar kita nggak terjebak di sini. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di kepala kita. Misalnya gini, saya tadi habis dengerin sebuah podcast gitu. Kemudian di podcast itu bercerita tentang pasangannya berselingkuh. Kemudian kebetulan yang berselingkuh tuh yang laki-laki. Kemudian yang perempuan itu dia bilang dia merasa bahwa aku tuh yang salah, ada yang salah dalam
diriku, kemudian ada yang kurang dalam diriku, kemudian aku kurang apa ya, nah, refleksi justru dilakukan oleh korban, bukan pelaku. Nah, kemudian lawan bicaranya dia bilang nggak ada yang salah apapun itu dari korban gitu. Yang salah tuh ya pasanganmu gitu. Maksudnya ketika dia berselingkuh gitu ya, dia punya pasangan lain gitu ya, itu seringkali korban tuh menyalahkan diri sendiri gitu. Dan itu hampir di kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya, yang terjadi seperti itu juga. Jadi kenapa saya, apakah penampilan saya, apakah gitu-gitu. Termasuk orang luar itu juga menyorot itu kepada korban, bukan lagi kepada pelaku gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang red flag gitu ya, nah memang di dalam sebuah relasi gitu ya, itu sangat mungkin ada sesuatu yang manis, ada sesuatu yang sepet gitu, ada sesuatu yang pahit gitu ya. Itu dalam sebuah relasi nggak hanya dengan pacar sebetulnya, dengan orang tua, dengan teman, dengan relasi kerja gitu. Hampir di semua relasi itu pasti ada. Kalau misalnya kamu bisa bilang aku sama temanku tuh nggak pernah berantem. Nah, itu malah menunjukkan sebenarnya jangan-jangan ada persoalan yang sengaja memang tidak diungkapkan gitu. Jadi masing-masing menahan diri dan itu malah berbahaya karena itu akan jadi bom waktu gitu ya. Seberapa kuat kita mencoba memahami orang terus-menerus tapi kita nggak berani untuk mengkomunikasikan gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi kayak apa ya, jadi pengingat kita. Misalnya kita pikir-pikir apa dia tuh orang yang tepat nggak ya buat saya, terus apa namanya, kenapa ya kok dia kalau dia sayang kenapa dia melakukan kekerasan, kenapa dia sangat kasar sekali gitu, terus kemudian hubungan ini salah apa enggak ya. Dan kalau udah pikiran-pikiran itu muncul di kita, itu sebenarnya kita udah kayak punya sinyal-sinyal nih, kayaknya ada yang nggak beres nih sama hubungan kita gitu. Nah, jadi apa itu red flags? Itu sebenarnya jika dalam sebuah hubungan, red flag berarti tanda peringatan bahwa ada yang patut dipertanyakan atau divalidasi. Nah, ini tuh menjadi gambaran perasaan, firasat untuk menghindari patah hati, hubungan disfungsi di masa mendatang. Jadi jangan sampai tuh misalnya kita dapat kalimat misalnya dari teman-teman. Misalnya nih, kamu punya sahabat gitu, dan sahabatmu tuh udah mungkin feelingnya dia tuh berdasarkan apa yang pernah dia lihat gitu ya. Mungkin dia tahu bahwa calon calon pasanganmu tuh memang punya perilaku berganti-ganti berpasangan dengan lebih dari satu orang dalam satu waktu misalnya kayak gitu. Jadi tapi dia nggak tega mau ngomong gitu. Jadi dia tahu perilaku itu, kemudian dia mencoba mengkomunikasikan. Nah, masalahnya adalah budaya kita tuh kan budaya yang nggak semua orang tuh bisa asertif, nggak semua orang tuh bisa menerima masukan, nggak semua orang tuh bisa menyampaikan juga apa problem-problem itu secara langsung. Jadi yang sahabat kita ngomongnya ke kita tuh pakai perumpamaan-perumpamaan gitu ya, yang kita nangkepnya justru nanti oh kamu nggak setuju karena ABCDE. Jadi nggak ketemu gitu. Nah, jadi akhirnya yang terjadi tuh hanya menyalahkan pada saat sudah kejadian gitu. Karena sebenarnya sejak awal tuh emang kayak banyak yang nggak bisa terbuka. Saya tipe orang yang sangat terbuka, jadi lebih baik orang tahu di awal, dan itu mungkin menyakitkan ya buat orang ketika di awal tahu gitu. Tapi paling enggak lampu-lampu merah, sinyal-sinyal kita tuh udah kita kasih di awal gitu loh. Jadi dia udah siap dengan ibaratnya kalau saya bilang dikukup sebungkus-bungkusnya gitu. Jadi ya udah ditelan sebungkus-bungkusnya. Yang penting di awal kita sudah sharing, kita sampaikan pasanganmu tuh punya kecenderungan ini berdasarkan fakta-fakta ini gitu. Nah, kalau kemudian sekarang yang populer tuh bucin, terus kemudian nggak bisa kalau nggak hidup tanpa dia gitu kan. Nah, itu pilihan ada di kamu gitu ya. Tapi paling tidak dari awal, dari startnya tuh udah tahu bahwa akan ada resiko-resiko itu gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, ini ada beberapa jenis red flag nih. Perhatikan perilaku, kepribadian, sifat, kepercayaan, dan nilai kemanusiaan dari pasanganmu. Misalnya kayak gini nih,
kamu bisa lihat bagaimana dia memperlakukanmu, orang lain, dirinya dengan baik, atau membahayakan atau enggak yang dia lakukan itu gitu. Jadi itu bisa saya suka banget kalau ngomongin soal red flag ini tuh bisa hampir sama dengan kalau saya pribadi tuh menerapkan dalam konteks ini ideologi tentang kesetaraan gender gitu. Jadi saya sudah menikah teman-teman. Ini tahun ke-8 saya menikah. Pasangan saya itu sama sekali nggak paham tentang, maksudnya orang yang tidak sejak awal tidak bergelut di isu tentang kesetaraan gender, isu perempuan gitu, enggak. Dia sama sekali gitu. Awam sekali dengan isu itu. Nah, tapi kenapa saya bisa berpartner? Ternyata dia melakukan hal di dalam kesehariannya atau di dalam sebuah relasi yang dia bangun, itu justru apa yang tertuang di dalam pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan gender gitu. Jadi yang paling penting kalau kita bicara soal isu kesetaraan gender, itu misalnya ya, isu kesetaraan gender atau membangun sebuah relasi yang sehat, itu bukan di dalam bagaimana kita memahami textbooknya itu aja, tapi pakai isu relasi sehat, isu kesetaraan gender itu untuk pisau analisis di dalam kehidupan kita. Itu. Jadi kita bisa punya alarm gitu ya. Oh, aku udah ngelanggar nih. Oh, aku dominan. Oh, aku justru yang melakukan kekerasan nih. Oh, kalau kayak gini nih pasanganku nggak nyaman nih gitu. Nah, seringkali jangan sampai kita terjebak di dalam kita jago banget bicara tentang isu kesetaraan gitu ya, memahami sejarahnya segala macam, tapi ketika kita implementasi gitu, justru kita jadi pelaku, potensi pelaku, atau justru kita jadi korban gitu. Nah, maka isu ini harus dipahami sebagai isu yang diinternalisasi di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Makanya kalau kita bicara tentang perhatikan perilakunya, kepribadiannya, sifat, kepercayaan. Misalnya ada yang bilang kayak gini, saya pernah waktu itu teman-teman, saya ngefans banget salah satu band gitu ya di Jogja. Kemudian saya suka lagu-lagunya, itu hampir aku downloadin gitu, terus aku di mobil ada, di laptop ada, di handphone ada gitu. Nah terus suatu hari nih aku tuh melihat si official akunnya si band ini tuh komen di salah satu, nggak tahu ya, selebgram entah artis entah apa gitu, tapi itu seksis banget, melecehkan banget gitu. Nah, dan itu pakai akun official waktu itu. Terus aku coba DM gitu, aku sampaikan bahwa yang kamu lakukan itu pelecehan, bilang gitu. Terus yang terjadi tuh malah kayaknya nggak dihapus komennya, tapi terus di bawahnya tuh malah kayak dijadikan bahan bercanda dan kayak ya mereka tuh nggak ngefek-ngefek gitu. Nah, apa yang kulakukan? Yang kulakukan adalah aku unfollow akun tersebut. Aku udah unfollow, aku hapus semua downloadan dan aku nggak mau lagi dengerin, nggak mau. Mungkin itu nggak ada efeknya ya buat band tersebut gitu ya. Itu nggak ada efeknya. Siapa sih? Aku cuma satu orang followers yang ngerasa bermasalah karena seksis banget segala macam gitu. Nah tapi paling tidak dengan saya DM, saya nunjukin bahwa saya punya tanggung jawab untuk mengedukasi dia juga bahwa yang dilakukan itu adalah pelecehan seksual atau KBGO gitu ya, karena itu di dunia digital gitu. Nah, terus suatu hari saya ketemu sama salah satu teman gitu yang ternyata tuh salah satu personilnya itu temannya dia gitu. Terus aku cerita, waktu itu saya cerita, terus kemudian respon temanku ini adalah dia baik kok ke aku gitu. Nah, kalau dia baik, nggak pernah ngelecehin, nggak pernah ini gitu. Nah, kita bisa lihat nih dari misalnya itu salah satu contoh gitu ya, bahwa nggak apa ya, kita nggak bisa bilang kalau baik ke aku tuh kemudian dia memang beneran baik gitu, tapi ke orang lain dia bisa nggak baik gitu. Jadi kita bisa lihat kalau orang benar-benar baik tuh dia ke semua orang baik. Kalau orang nggak seksis, harusnya ke semua orang nggak seksis
gitu. Jadi itu yang disebut ketika dia punya ideologi yang dia pro perempuan gitu, harusnya nggak memandang siapa perempuannya, harusnya dia tidak melakukan kekerasan, dia tidak seksis gitu. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan cara kalian berinteraksi satu sama lain. Apakah dinamika hubungan kalian tuh menyakitkan atau nggak sehat? Misalnya nih, kalau saya bicara tentang relasi sehat misalnya gitu ya, itu memang benar-benar saya terapkan. Jadi di dalam konteks membangun sebuah hubungan, satu hal yang paling nggak bisa ditolerir itu yang pertama adalah kalau sampai terjadi perselingkuhan, itu tidak pernah ada kata toleran apapun. Apapun alasannya, perselingkuhan itu nggak bisa ditoleran. Itu prinsip saya, dan kebetulan saya ketemu pasangan yang punya prinsip yang sama gitu. Jadi nggak akan ada penjelasan apapun untuk satu kasus tentang perselingkuhan gitu. Sudah ditutup pintu klarifikasi kayak gitu. Itu dari awal ketika kita bangun relasi gitu. Kemudian selain yang kedua, kalau yang kedua gitu ya, kan itu nanti akan, kalau selingkuh nanti ngomonginnya juga kekerasan seksual gitu ya. Nah, kalau misalnya persoalan telat menjemput, atau kemudian udah janjian malam mingguan tapi ternyata masih ada kerjaan nggak bisa ditinggal gitu, itu hal-hal yang sebenarnya masih bisa diklarifikasi, masih bisa dipahami gitu. Tapi kalau perselingkuhan itu kayak udah red flag banget gitu ya. Nah, lalu perhatikan kesehatan mental dan kesehatan fisikmu. Apakah kesehatan mental atau fisikmu memburuk selama hubungan kalian berlangsung? Jadi misalnya kamu punya ketakutan berlebihan, kamu bahkan sampai ada perubahan fisik ya, misalnya dipukul, kemudian ya banyak sih kalau kekerasan fisik. Kita misalnya lihat di Instagram gitu ya, di beberapa video-video colongan gitu, maksudnya video-video entah siapa yang bikin gitu ya, itu ada banyak kita melihat relasi-relasi teman-teman muda yang kemudian ternyata toksik banget gitu, dan divideoin sama orang segala macam gitu. Nah, lalu bentuk-bentuk red flag dalam hubungan ini ketidakmampuan menyelesaikan konflik. Jadi saya tadi juga habis dengerin podcast tentang silent treatment gitu. Beberapa orang tuh memilih respon cepat, tapi beberapa orang tuh memilih silent treatment. Mana yang paling tepat, mana yang paling benar, itu sebenarnya kamu yang paling paham situasinya gitu. Misalnya apakah dengan respon langsung itu menyelesaikan masalah, atau kemudian justru menyulut masalah baru, atau dengan silent treatment itu menyelesaikan masalah, atau justru malah menutup masalah dan nanti menambah masalah baru. Nah, itu yang paling tahu itu adalah diri kita dan pasangan kita gitu, karena kita paling ngerti mana treatment yang paling tepat gitu. Kemudian yang paling penting adalah sama-sama mau untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau udah nggak punya kemampuan menyelesaikan masalah, nah itu udah salah satu contoh red flag dalam sebuah hubungan. Kemudian mengendalikan perilaku, kurangnya kepercayaan. Jadi misalnya nih, saya 8 tahun nikah nih teman-teman. Saya tuh nggak pernah ngerti, saya juga nggak berminat sih dari awal ya. Saya nggak tahu password email suami saya, dia juga nggak tahu. Password Instagram dia juga nggak tahu. Terus bahkan tabungan di dalam rekening aja nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Termasuk misalnya berapa pendapatan masing-masing juga nggak ngerti gitu. Itu kesepakatan kita dari awal, karena itu ada ruang-ruang individu yang tetap ada di dalam sebuah perkawinan. Itu bahkan di dalam sebuah perkawinan ya. Makanya kalau misalnya masih pacaran lalu sudah sampai tahu misalnya password ATM, itu termasuk password ATM gitu. Password ATM tuh sampai akhirnya ATM kami tuh sering banget keblokir tuh karena itu tadi. Jadi kita sampai kelupaan
karena kita jadi harus nanya dulu gitu ya berapa gitu, jadi nggak diinget-inget terus kemudian harus harus ini paten gitu yang harus diketahui bersama gitu. Jadi sampai segitunya di dalam sebuah relasi yang dibangun tuh tetap harus ada ruang individual yang kita harus punya teman-teman gitu. Kemudian kamu merasa tidak bisa menjadi dirimu seutuhnya. Nah, jangan sampai gitu. Kalau misalnya punya relasi, terus kemudian kamu malah jadi ngerasa, jadi 1+1 tuh 2. Jangan 1+1 tuh jadi setengah, atau 1+1 jadi 1 gitu. Jadi kalau 1+1 jadi 2, berarti tetap ada ruang personal-personal yang kemudian ketemulah jadi 2 gitu. Jadi tetap harus jadi diri sendiri ketika kita punya relasi sama orang lain. Tapi kalau udah enggak, kita jadi orang lain, kita nggak nyaman sama diri kita, misalnya nih diatur cara berpakaian, terus diatur cara ngomong gitu ya, diatur lagi misalnya ikut kegiatannya yang boleh dan nggak boleh apa, misalnya kayak gitu. Lalu keluarga atau temanmu mengkhawatirkan pasangan dan hubunganmu. Nah, ini aku punya kisah zaman aku dulu sekolah SMA gitu. Ada waktu itu tuh belum toksik ya, belum toksik, dan dulu tuh kayaknya zaman aku SMA tuh nggak ada istilah kekerasan dalam pacaran, belum populer gitu. Tapi kita tahu bahwa ada relasi nggak sehat itu yang dilakukan. Jadi aku ingat banget itu ada teman yang bener-bener lama banget, kayaknya dari kelas 1 SMA gitu sampai dengan kelas 3 gitu masih pacaran gitu, dan itu sering banget kita dipertontonkan perilaku-perilaku kekerasannya itu di depan kita gitu. Tapi waktu itu kan kalau kita negur, cuman misalnya perempuannya yang jadi korban ya waktu itu, perempuannya juga tetap aja nggak bisa lepas dari si laki-laki ini gitu. Itu waktu itu tuh bener-bener kita ngelihat banget gitu. Nah, kita aja sebagai teman itu udah khawatir, misalnya nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai lip gloss, nggak boleh, jadi nggak jadi dirinya banget gitu loh. Sampai beberapa kali dipanggil ke guru segala macam. Lalu meningkatnya gejala masalah kesehatan fisik atau mental. Nah, ada yang sampai misalnya punya problem mental gitu gara-gara saking ketakutannya di dalam relasi yang dibangun sama pacarnya. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, teman-teman udah harus mulai dibunyiin nih alarmnya gitu. Nah, kemudian ada juga memilih mengalah daripada bernegosiasi. Kalau kamu udah misalnya nih hanya untuk ngindarin konflik gitu ya, udahlah ngalah. Tapi mau sampai kapan? Kita mau sampai kapan ngalah? Yang paling penting adalah negosiasi. Kalau negosiasinya udah gagal gitu ya, ada hal-hal yang nggak bisa dipertahanin, ada hal-hal prinsip gitu, ya udah gitu. Itu bukan kita nggak lagi gagal sebagai manusia kok ketika kita gagal dalam sebuah hubungan gitu, karena hubungan itu tuh harus dua pihak yang memperjuangkan, yang mempertahankan. Tapi kalau salah satu pihak aja, itu menurutku itu bukan sebuah hubungan, tapi kita tuh kayak itu bukan hubungan setara, tapi kita kayak pemberi kerja dan juga penerima kerja gitu loh. Jadi harus dibangun hubungannya setara, sama-sama memperjuangkan, sama-sama memperbaiki diri. Kemudian kesulitan berbagi perasaan. Jadi kita sampai udah susah banget untuk mengkomunikasikan. Jadi, dan ini banyak banget kalau misalnya terjadi tuh di pasangan LDR. Saya nggak judgement, tapi saya pernah LDR 6 tahun dan kalau ketemu tuh kepengennya nggak ribut kayak gitu ya. Kepengennya cuma senang, main gitu segala macam. Akhirnya beberapa persoalan yang harusnya didiskusikan, ya udah deh gitu. Takutnya ribut, takutnya ini gitu. Kemudian udah mulai meninggalkan teman, minat, tujuan, jadi udah mulai lepas dari circle-circle itu. Apalagi kalau udah mulai cemburu gitu ya, terus mulai bohong, melanggar kepercayaan, dan sampai pada ada kekerasan. Nah, mana nih red flag relationship yang kamu rasain gitu? Kamu boleh sharing di kolom chat teman-teman. Nah, saya ingin
mengutip sedikit, jadi konsultasi yang masuk ke kita teman-teman, ini di bulan Desember nih ya, Desember 2021, ada 557 konsultasi. Memang paling banyak perempuan nih, 99,5% itu perempuan, yang 0,5% laki-laki. Ada toxic relationship-nya itu 20,9%. Jadi ini cukup tinggi di 20% dari 557. Ini bulan Desember aja. Kemudian di bulan Januari laki-lakinya udah mulai meningkat nih 2,5 gitu ya. Nah, ini nih topik yang paling tinggi. Relationship tuh bayangin. Jadi topik paling tinggi terus toxic relationship mengikuti. Jadi relationship-nya itu paling tinggi. Kemudian toxic relationship ininya juga paling tinggi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman melihat apa data di kami gitu ya, ini data konsultasi yang masuk secara online di kita gitu. Jadi ternyata ya remaja memang ini anak muda semua nih, remaja usia 15 sampai 24 tahun. Dan kita bisa lihat bahwa problem relationship itu memang menjadi problem utama ya di kancah anak muda saat ini. Nah, jadi kalau tadi sudah ngomongin red flag, kita juga harus tahu tanda-tanda kalau pasangan kita tuh udah mulai posesif. Misalnya meriksain handphone, aktivitasnya apa, searching di Google, kamu habis searching apa, kemudian wajib lapor, telat balas 3 menit, 1 menit aja udah curiganya macam-macam, dikuntit, marah gitu, menyortir lingkaran pertemanan, terus misalnya selalu ingin dilibatin gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi nih teman-teman, saya tuh memasang sebuah alarm dalam diri saya dan pasangan saya itu salah satunya dengan cara saya memperkenalkan pasangan saya itu kepada semua circle saya, termasuk saya diperkenalkan oleh pasangan saya di semua circle-nya. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuannya untuk alarm karena jadi banyak mata yang memantau gitu ya, jadi banyak mata yang memantau kita gitu, dan itu tuh bisa jadi alarm buat kita gitu. Nah, jadi kalau itu saya dan pasangan saya sepakat begitu gitu. Jadi biar aja orang lain yang juga melihat kalau kita bicara tentang isu kekerasan seksual, jangan-jangan di luar saya melakukan apa perselingkuhan segala macam. Nah, kalau kemudian ada banyak mata yang melihat gitu ya, paling enggak itu tuh menjadi alarm-alarm pribadi gitu. Nah, tapi nggak memaksa ya, saya nggak maksa, udah aku ikut pokoknya kemana kamu pergi gitu, enggak. Tapi diperkenalkan untuk menjadi alarm di masing-masing orang. Nah, kemudian seringkali kalau kita udah nggak nyaman di dalam sebuah relasi gitu ya, saat ingin melepaskan seseorang tuh meski masih sayang tuh, jadi iya nggak ya, takut nyesel nanti di kemudian hari, atau takut misalnya pasangan kita move on lebih cepat tapi kitanya nggak move on, terus dia dapat orang yang menurut khalayak gitu lebih baik dari kita, jadi kita kayak ngerasa nggak berharga segala macam. Kalau menurut saya berhenti untuk melihat dari perspektif orang lain, tapi lihat dari perspektifmu. Bikin apa yang baik buatmu, apa yang sehat buatmu, baik sehat secara fisik maupun mental gitu. Dan ketika kamu melihat nanti pasanganmu akan dapat, misalnya nih ya, kata teman-temanmu tuh lebih baik dari kamu, ya nggak apa-apa. Itu memang relasi yang dia bangun gitu. Tapi nggak bikin kamu nggak berharga. Kamu tetap berharga karena kamu berani untuk mengambil keputusan gitu. Nah, ada nih misalnya nih dia selingkuh tapi bilangnya khilaf dan janji nggak mengulangi lagi, pengen aku putusin padahal aku masih sayang. Nah, ini balik lagi ke komitmen masing-masing orang. Kalau tadi saya sempat bilang saya dan pasangan saya nggak bisa mentolerir untuk perselingkuhan sama sekali gitu. Jadi nggak ada cerita gitu ya kami ribut tuh karena perselingkuhan tuh nggak ada gitu. Yang ada nggak punya duit gitu ya. Terus misalnya lupa bayar internet kayak gitu, tiba-tiba mati, atau lupa bayar listrik kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada persoalan karena selingkuh segala macam tuh nggak ada gitu. Tapi kalau di teman-teman misalnya membangun relasi dan ingin memaafkan karena berpikir bahwa itu bisa berubah, bagi saya nih teman-teman,
selingkuh tuh kenapa sih selingkuh? Orang yang melakukan perselingkuhan itu karena sebenarnya dia sendiri aja nggak bisa menghargai dirinya dan pasangannya. Dan dia sendiri aja itu sebenarnya nggak bisa memegang komitmen. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pasangan, dia selingkuh, terus dia bilang khilaf, dia minta maaf, dia janji nggak ngulangin lagi, kalau saya nggak akan percaya. Karena apa? Karena itu balik lagi, itu bicara tentang komitmen, bicara tentang bagaimana karakter dia gitu ya untuk bisa menerima pasangannya, untuk bisa menerima dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau dia nggak bisa, maka dia pasti selingkuh. Karena dia ngelihat orang lain jauh lebih baik daripada pasangannya hari ini gitu. Jadi kalau teman-teman ingin menerima lagi, saya sarankan untuk pikir-pikir sih, karena apalagi teman-teman kemudian merasa bahwa perkawinan gitu ya, itu akan bikin dia insaf gitu. Itu jauh lebih punya resiko. Kenapa? Karena perkawinan tuh makin private gitu. Itu makin private, dan yang saya tahu undang-undang KDRT itu sifatnya adalah delik aduan gitu. Jadi dan pernikahan itu melibatkan banyak pihak. Jadi ketika misalnya akan memutuskan sebuah hubungan, ketika kita sudah di dalam perkawinan, itu jauh lebih berat. Karena belum lagi kalau udah punya anak, itu udah makin ribet lagi. Ada 2 keluarga, ada anak, segala macam. Belum lagi kalau yang perempuan rata-rata nih ya, gitu ya, ketika udah nikah kemudian dia nggak kerja, udah secara finansial dia udah nggak mandiri, segala macam. Nah itu jadi lebih berat lagi. Gitu. Jadi kalau di dalam sebuah relasi pacaran aja sudah selingkuh, jangan berharap nanti menikah dia nggak selingkuh. Gitu. Jangan berharap pernikahan itu akan menyembuhkan, karena ini kan bukan. jadi itu perilaku gitu ya. Dan lebih baik kalau bisa meminimalisir resiko, diminimalisir aja resikonya teman-teman gitu. Kalau masih pacaran kan masih melibatkannya cuma 2 orang gitu ya, tapi kalau udah nikah tuh panjang, apalagi yang nanti yang sampai ke adat segala macam itu panjang banget gitu. Nah terus nih, setiap kali marah selalu bertindak kasar. Nah ini juga nggak bisa ditoleran teman-teman. Kenapa? Orang marah itu tetap bisa kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, maka jangan pernah mengambil keputusan lebih untuk kemudian berrelasi lebih lama sama dia. Karena sampai kapan kamu akan dijadikan sasak tinju ya, tinju gitu. Jadi apalagi kalau udah sekali pernah mukul gitu ya, itu pasti saya sangat yakin trauma kita. Setiap kali dia marah itu kita pasti trauma. Saya pernah punya teman yang setiap kali pasangannya marah gitu ya, dia dipukul. Terus setiap kali dia hampir marah nih ya, itu udah gemeteran temanku tuh. Gitu. Waktu itu saya tanya, kamu kenapa gitu? Ini loh dia udah WA kayak gini, udah aku kalau ini ketemu udah habis aku pasti gitu. Nah, kalimat habis aja itu udah menunjukkan ketakutan luar biasa dia gitu ya. Jadi teman-teman kayaknya udah nggak perlu dilanjut lagi. Kalau misalnya kamu punya pasangan yang kasar banget, apalagi sampai gitu. Jadi terus kemudian apalagi nanti ada tuh yang kasus misalnya habis mukulin terus dia nangis-nangis minta maaf segala macam. Jangan pernah percaya, teman-teman, jangan pernah percaya, dan nggak usah dimaklumi, nggak perlu dikasihani gitu ya. Kalau dia beneran sayang sama kamu ya, itu dia nggak bakalan tega mukul kamu. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu tuh bikin tulisan di Instastory gitu ya. Sebetulnya waktu itu tuh saya ngelihat apa gitu, terus saya bikin Instastory tentang perselingkuhan, terus tentang memukul segala macam. Saya di luar dugaan gitu ya, ada sekitar 10 orang gitu yang DM ke saya, ada yang random, ada yang temen, ada yang nggak tahu, itu kayaknya random gitu, mungkin dapat dari orang, dan mereka cerita mereka mengalami situasi itu, dan itu bener-bener ada yang masih punya pilihan untuk bergerak gitu ya, ada yang sama sekali nggak punya pilihan. Jadi dia nggak punya pilihan sama sekali dan bertahan di situasi itu gitu. Nah jadi itu pun kita harus dorong untuk, kalau tadi yang visipol kan
bilang ada layanan gitu ya. Nah, ya itu aku juga dorong kasih sebanyak-banyaknya info layanan yang mereka bisa akses. Tapi balik lagi butuh keberanian dari si orang tersebut untuk mau mengakses layanan-layanan tersebut gitu. Nah, kemudian nah, kalau kita bicara soal toxic relationship, teman-teman, pasti juga nggak jauh-jauh dari misalnya relationship goals gitu. Nah, ini nih sebenarnya relationship goals tuh di masing-masing orang juga indikatornya sendiri-sendiri ya, komitmennya beda-beda. Misalnya ada yang relationship goalsnya tuh bajunya harus couple, tapi kalau yang satu udah ngerasa berat banget, malu segala macam, atau kemudian harus foto dimanapun, harus pasang fotonya di sosial media segala macam, misalnya nih gitu. Yang paling utama adalah ada kesepakatan dua pihak. Maksudnya nggak ada saling keberatan. Salah satunya misalnya, ya aku nggak keberatan kok itu dipasang. Ya aku nggak, aku keberatan karena aku nggak enak nih sama teman-teman kerja karena kan sosial media aku sebenarnya untuk pekerjaan, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal itu harus disepakati. Atau misalnya kamu nggak nyaman kalau harus bajunya kembar segala macam kayak gitu, itu disampaikan aja gitu. Yang penting itu kesepakatan kalian berdua. Nah, itu dalam rangka untuk membangun relationship goals gitu ya. Kemudian termasuk juga traveling, misalnya traveling bareng pasangan, atau kemudian nongkrong bareng gitu ya. Misalnya model pacarannya itu justru senangnya nongkrong bareng teman-teman banyak orang gitu, atau ada yang modelnya senangnya perginya cuma berdua gitu. Yang paling penting itu tadi untuk meminimalisir kekerasan. Jadi relationship goals itu dibangun dengan kesepakatan untuk meminimalisir atau malah tidak adanya kekerasan di dalam relasi tersebut gitu. Nah, yang terakhir nih kayak tadi yang di video tadi teman-teman, ini soal bystander effect. Jadi kadangkala tuh kita kalau lagi di tempat umum gitu ya, atau pertemanan kita sendiri deh gitu. Dulu Unala tuh punya program kolaborasi sama tempat nongkrong, kafe-kafe gitu. Kenapa sih kita harus dengan kafe? Jadi waktu itu gini, jadi waktu itu kami tuh sering nongkrong di kafe. Kemudian kita tuh sering melihat ada pasangan yang berantem. Bahkan pernah waktu itu kita melihat tuh dipukul perempuannya gitu. Nah, kemudian kita jadi refleksi gitu ya. Bahkan di tempat publik yang banyak mata, banyak orang nyorot aja, ternyata kekerasan kepasangan atau kekerasan seksual itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi di tempat yang banyak mata loh ini loh gitu, banyak orang menyorot gitu. Nah, kemudian waktu itu kita kerjasama dengan beberapa kafe, ada tuh sekitar 20 kafe gitu di 5 kabupaten. Nah, lalu kita juga ngobrol sama ownernya, sama pegawainya gitu. Akhirnya mereka paham isu kita, isu tentang kekerasan dalam pacaran segala macam. Jadi sampai muncul kesadaran gitu ya, kalau mereka lagi di kafe itu ada pasangan yang berantem, waktu itu pernah sampai mau dipukul helm, terus si pemilik kafe itu langsung misahin, dia langsung bilang ini tuh kekerasan segala macam. Jadi sampai muncul tindakan di mana melakukan pencegahan kayak gitu. Nah, tapi memang ini tuh agak tricky ya, agak tricky banget ketika kita tuh menjadi orang yang melihat antara kita mau misah atau gimana gitu. Nah, karena pernah saya dapat cerita juga dari seorang teman itu yang dia misah gitu kan, misah, si perempuan mau dipukul, dipisah sama si teman saya itu, didorong lah si laki-lakinya gitu. Besoknya gitu ya dia dilaporin, makanya dia bilang, aduh aku tuh sial banget, dia bilang kayak gitu. Jadi dia ngebela si perempuannya, tapi karena dia ngedorong, kemudian dianggap dia yang melakukan kekerasan kayak gitu. Jadi ini memang agak tricky banget sih terkait dengan ketika kita melihat situasi yang nggak aman di ruang umum gitu ya, karena itu tadi makanya ya kita harus melihat peluang-peluang itu untuk kemudian kita bisa memisahkan si korban itu dari
pelaku gitu ya. Itu menjadi harus ada triknya juga. Misalnya kalau yang pernah saya lihat di Instagram itu ada perempuan lagi dikuntit gitu ya, terus kemudian tapi nggak di Indonesia sih kayaknya, lagi dikuntit, kemudian dari kereta dia dikuntit, dia turun dari kereta, terus dia sengaja menghampiri beberapa orang yang lagi bercanda gitu. Dia kasih kode bahwa dia lagi nggak nyaman, lagi ada yang kuntit, terus si grup ini tuh ngerasa oh iya, dia langsung terima. Jadi itu kan kode-kode. Nah, aku nggak tahu kalau di Indonesia mungkin kalau kita pura-pura kayak gitu terus malah siapa ya gitu, jadi malah ketahuan kan. Tapi tapi itu salah satu trik ya, atau kemudian menjauhi. Jadi misalnya kalau kita apa namanya jadi korban kekerasan di tempat umum gitu ya, baik oleh pasangan kita juga, itu kita bisa konfrontasi langsung, atau kemudian kalau ternyata konfrontasi langsung itu kita tahu itu lebih berbahaya, ya kita bisa minta tolong ke orang gitu. Itu banyak banget yang kalau lihat di video-video itu minta tolong ke security setempat gitu ya, menyampaikan bahwa kita lagi terancam gitu, bahkan oleh pasangan kita sendiri, seperti itu. Mungkin itu teman-teman sharing saya. Nah ini nih, alasan umum orang tidak membantu korban kekerasan. Jadi kadang ada banyak yang membiarkan, misalnya merasa nggak punya kekuatan, kemudian takut menanggung resiko yang tadi tuh, menganggap orang lain lebih mampu untuk membantu, kemudian takut menjadi sasaran atau diserang balik, mengamati reaksi saksi lain. Jadi kita lihat dulu nih, ada yang mau gerak nggak, kayak gitu. Nah, kalau alasan seseorang yang membantu korban tuh kenal biasanya, terus ya dia punya skill gitu ya, lalu pernah menjadi penyintas, atau khususnya jika pelaku telah ditangkap dan bertanggung jawab, menganggap korban pantas untuk dibantu. Jadi kita semua tuh sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengatasi bystander effect. Jadi ini harapan kita, kalau nggak kita yang jadi korban, jangan sampai orang lain tuh jadi korban di depan mata kita gitu. Itu harapannya. Mungkin itu dari saya, teman-teman semua. Ini sebenarnya udah banyak chat. Silakan dari teman-teman FCC untuk nanti bisa dipandu diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mbak Putri yang telah menyampaikan materi mengenai KDP, sangat insightful dan menarik banget, komprehensif. Kita udah dikasih tahu mengenai bentuk-bentuk refleks, terus juga jenisnya, sampai dengan bystander effect ya. Dan satu hal yang menarik yang menurut aku relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari itu adalah bahwa yang sering terjadi itu ketika saat ingin melepaskan seseorang tapi masih sayang gitu, atau dia tuh takut jomblo gitu. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Mbak Putri, menyambung pertanyaan dari Yuli nih. Langsung aja aku bacain ya. Yuli dari Jogja, izin tanya Kak, teman saya terjebak dengan pacar yang sering melakukan kekerasan fisik dan juga playing victim. Jadi teman saya sering menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahwa itu wajar karena pacarnya itu dominan dan wajar kalau dia itu cowok gitu. Nah, gimana sih cara kita sebagai teman untuk menyadarkan dia, karena susah sekali Kak dinasihati dan dia menjadi lebih tertutup setelah pacaran. Terima kasih. Ya, nah ini yang lagi populer dengan istilah bucin-bucin ini kan sebenarnya. Kalau di anak-anak, di orang muda gitu ya, dan sebenarnya bucin tuh nggak cuma orang muda sih, banyak juga yang orang udah usia dewasa gitu ya, yang juga ngalamin bucin-bucin gitu ya, apalagi kalau yang orang sering nyebut puber kedua gitu. Nah, jadi gini, teman-teman, misalnya kita flashback, gini aja, refleksi di dalam keluarga kita masing-masing gitu. Kalau pola asuh di dalam keluarga kita itu mengedepankan kekerasan, dan setiap hari, misalnya kamu melihat bapakmu gitu ya, bapak sebagai seorang laki-laki itu melakukan kekerasan kepada ibu gitu, sebagai seorang perempuan. Nah, itu dari kecil, misalnya dari kamu kecil, dari kamu lahir gitu ya, kamu melihat situasi itu, baik terbuka maupun nggak terbuka. Maksudnya ada yang pernah kamu lihat langsung atau hanya kamu dengar dari kapan segala macam. Kemudian itu dinormalisasi. Oh, nggak apa-apa ya, kayak gitu tuh.
gitu tuh nggak apa-apa atau apa sih gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu nggak pernah dapat jawaban sebenarnya. Karena kita nggak, karena misalnya kita ketemu teman yang lain gitu ya, bapakku juga kayak gitu misalnya gitu. Saya lagi nggak menstigma laki-laki ya yang melakukan kekerasan aja gitu ya, tapi memang lebih banyak laki-laki dan perempuan lebih rentan menjadi korban gitu ya. Walaupun ada pelaku perempuan juga gitu dan korban laki-laki. Nah, kecenderungan kita melihat fenomena di dalam keluarga karena yang pertama kali kita dapat pendidikan kan di dalam keluarga dari kita kecil gitu ya. Nah, lalu kita melihat oh nggak apa-apa, ya emang udah selayaknya yang namanya laki-laki bangunnya siang, terus udah semuanya disiapin gitu, terus kemudian pulang kerja juga nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu kan potret tiap hari yang dilihat. Nah, budaya patriarkinya masih kuat banget gitu ya. Nah, lalu muncullah ketika berelasi ya dia akan memperlakukan pasangannya sama dengan apa yang dia lihat, yang dia alami selama ini gitu. Kecuali dia mau belajar. Misalnya nih Kak Yosep nih sebagai aktivis dari Visipol Crisis Center gitu. Nah, belajar tentang isu kesetaraan gender gitu. Maka ketika nanti membangun sebuah relasi, walaupun misalnya di dalam keluarganya itu sangat patriarki, tapi ketika nanti membangun keluarga, dia akan belajar tentang aku nggak mau kayak papaku, aku nggak mau kayak bapakku, gitu. Aku mau menginternalisasi isu ini dengan pasanganku, kayak gitu. Nah, tapi problemnya yang mau belajar atau paham isu ini lebih banyak yang mau atau lebih banyak yang justru melanggengkan budaya patriarki itu sendiri gitu loh. Nah, karena isu kesetaraan ini kalau kemudian belum menyentuh orang-orang yang masih sangat kuat cantolan budaya patriarkinya, nah ya udah kita tuh kayak kompetisi aja. Mana nih yang lebih banyak nih pengikutnya gitu. Kalau yang ini gampang banget karena dari dia lahir ceprot gitu ya. Dia lahir di dalam keluarganya turun-temurun sangat patriarki sekali misalnya. Nah, terus kemudian kita baru dapat edukasi tentang kesetaraan gender misalnya ketika kuliah atau SMA. Nah, padahal selama 17 tahun kita di dalam sebuah sistem patriarki di dalam keluarga, kayak gitu. Nah, jadi dominasi itu gitu ya, itu akan sangat mungkin. Belum lagi temenmu yang perempuan ini, kenapa kemudian dia susah untuk juga dibangun kesadaran? Ya karena dia juga dari kecil dididik gitu ya dengan konsep budaya patriarki. Bisa aja yang dia lihat setiap hari ya ibunya yang diperlakukan diem aja, manut, tidak mengkonfront balik, dan malah justru ditekankan bahwa ya gini nih takdir kita sebagai perempuan, ya gini nih kayak gitu. Maka ya jadi kayak dia dibangun kesadarannya tuh bener-bener harus didasarkan kepada kamu tuh nyaman apa enggak, dan jangan sampai dia merasa bersalah menyalahi kodrat gitu loh, karena kan bolak-balik selalu yang dipakai kodratnya perempuan itu gitu. Padahal sebetulnya ini budaya, ngomongin patriarki ini budaya, ngomongin dominasi ini budaya, tapi orang tuh selalu pakai kodratnya gitu loh. Jadi harus dibangun kesadaran di perempuannya. Nah, kemudian dia menjadi lebih tertutup. Iya, karena apa? Karena yang dia butuhkan adalah orang-orang yang bisa memvalidasi dia, tidak mengkonfrontasi seperti misalnya kita melakukan penyadaran. Tapi tadi mungkin yang dia butuhin tuh ya kamu harus sabar, nanti pelan-pelan dia bisa berubah, nanti ini. Jadi validasinya tuh lebih kepada menuntut si perempuannya untuk sabar. Nah, kenapa dia jadi tertutup sama kamu? Karena kalau ketemu sama kamu itu dibangun kesadaran untuk kemudian tidak mau lagi tunduk pada dominasi si pasangannya gitu loh.
Nah, belum lagi kita nggak pernah ngerti misalnya perilaku-perilaku seksual apa saja yang sudah dilakukan. Misalnya nih, bagi bagi misalnya bagi beberapa orang gitu ya, berciuman saja gitu ya, itu sudah bisa jadi nilai yang apa ya? Itu sudah kayak bisa aja dia merasa itu melanggar sebuah nilai dalam diri gitu. Bagi beberapa orang. Jadi kita nggak bisa, alah baru ciuman aja misalnya gitu, nggak bisa kayak gitu. Ada yang kemudian sampai perilaku berhubungan seksual itu baru dianggap melanggar nilai gitu. Tapi di beberapa orang berpegangan tangan, berpelukan gitu ya, perilaku-perilaku seksual yang bagi beberapa orang dianggap sederhana, tapi bagi orang yang dengan nilai-nilai tertentu itu bisa sudah sesuatu yang aduh ini aku udah ngerasa apa dia yang harus bertanggung jawab, dia yang harus jadi pasanganku karena dia udah pernah nyium aku segala macam kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus memahami nilai-nilai dari masing-masing orang, kenapa sampai dia nggak bisa lepas dari pasangannya gitu. Misalnya nih ternyata pas denger, misalnya kita udah curiga nih ya, dia curiga, atau jangan-jangan udah pernah hubungan seksual ya, jadi makanya nggak bisa lepas kayak gitu. Ternyata misalnya dia cerita, enggak, ciuman gitu. Terus kamu langsung, hah kan cuma ciuman, nggak apa-apa gitu. Oh nggak bisa bilang ciuman. Karena masing-masing orang punya nilai gitu. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Putri atas jawabannya. Mungkin kalau boleh aku simpulkan, tugas kita sebagai teman mungkin lebih ke mengedukasi dia ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama loh. Kita nggak ada yang lebih dominan, nggak ada yang lebih inferior. Ya. Intinya tentang edukasi kesetaraan gender aja gitu ya. Ya. Oke, mungkin sebelum itu, karena ini pertanyaannya lumayan banyak, akan aku pilih beberapa yang sekiranya menarik. Ini ada pertanyaan dari Miladiatus Sania Zulfa. Ini yang pertama. Yang pertama, saya ingin bertanya dalam film After We Fell yang tayang beberapa waktu lalu, dalam ceritanya didefinisikan sebuah hubungan apabila bersama sakit, namun apabila tidak bersama jauh lebih sakit. Nah, bagaimana tanggapan kakak terhadap hubungan seperti yang dijelaskan di film tersebut? Apa yang harus dilakukan bila mana konteks tersebut terjadi dalam sebuah relasi nyata atau bukan dalam film gitu ya, bukan fiksi. Lalu yang kedua, ada yang bilang bahwa posesif itu toksik dan berlebihan dalam sebuah relasi. Namun ada pula yang bilang bahwa posesif itu diperlukan dalam sebuah hubungan. Nah, kalau menurut kakak, ini bagaimana ya, dan bila mana diperlukan, bagaimana intensitas akan posesif tersebut yang wajar gitu. Terima kasih, Kak. Oke, saya belum nonton filmnya. Saya belum tahu filmnya. Tapi kalau misalnya ada sampai muncul kalimat misalnya ini ya, kita bareng sebuah hubungan apabila bersama tuh sakit, namun apabila tidak bersama jauh lebih sakit. Nah, gimana kita bisa menjelaskan hubungan itu? Kalau misalnya nih ya, kamu bareng-bareng itu sakit, maka sebetulnya problemnya itu berarti harus mulai dipilah gitu. Apa yang bikin kamu tuh sakit ketika kamu bareng? Seperti yang tadi aku bilang, 1 tambah 1, kalau saya tuh 2, bukan 1 tambah 1 itu sama dengan 1, atau 1 tambah 1 justru setengah. Kalau 1 ditambah 1 itu sama dengan 1, maka berarti ada setengah dari saya dan setengah dari pasangan saya itu yang dilebur gitu. Atau kemudian kalau 1 tambah 1 sama dengan setengah, berarti apa? Berarti itu ada dominasi gitu. Ada yang lebih dominan bahkan mengambil. Jadi dia, si pasangan kita 1 plus setengahnya dia ngambil haknya kita sebagai individual gitu. Nah, jadi kalau misalnya bersama aja kita udah sakit gitu ya, itu harus dievaluasi dulu, dievaluasi lagi. Apa yang bikin tuh sakit? Itu. Kemudian kalau nggak bersama jauh lebih tersakiti. Jadi misalnya kalau nggak bersama tuh lebih galau, lebih apa ya? Nah, itu akan berlangsung sesaat pasti.
gitu. Nggak bisa move on itu pasti akan berlangsung sesaat. Bahkan ada beberapa teman yang kalau diselingkuhin aja nggak bisa move on. Padahal kalau bagi saya perselingkuhan itu kan udah nggak bisa ditolerir. Jadi kalau kamu punya pasangan yang dia selingkuh, harusnya move on-nya lebih cepat. Karena apa? Ya udah, nggak perlu mengingat yang baik, ingat aja yang jelek. Kayak gitu. Nah, jadi kalau saya sih mendingan nggak bersama, tetap nggak bersama jauh lebih sakit, itu akan relatif lebih singkat sakitnya. Dibandingin kamu bareng-bareng terus, ya kamu akan merasakan sakit selama kamu bareng sama dia. Gitu. Tapi kalau kamu nggak bareng, ya kamu sakitnya cuma sebentar, nanti kamu sudah bisa proses pemulihan, udah kamu lanjutin hidup. Tapi kalau sama dia, ya udah sakit aja terus. Nah, saya kalau disuruh milih nih ya, pilih beli buku baru atau pilih pakai buku yang lama tapi di halaman baru. Saya pilih buku baru. Kenapa? Kalau kamu pakai buku yang lama, lalu kemudian kamu pakai di halaman baru, tapi di depan ada cerita yang kamu nggak bisa hapus. Gitu. Atau misalnya kalau ada gelas pecah, gitu ya. Gelas pecah nih udah cetar gitu ya. Kamu berusaha lem. Tetap bisa nggak, tetap bagus nggak gelasnya? Enggak. Jadi kalau udah ada luka, apalagi tadi luka yang nggak bisa ditolerir ya, perselingkuhan gitu ya. Terus kamu ngerasa, oh dia udah insaf segala macam. Saya cuma ngebayangin, pasti kamu akan lebih insecure di dalam membangun hubungan. Jadi misalnya kamu udah ngelihat sinyal-sinyal, oke ini, misalnya nih ya, ini perempuan yang tipenya pacarku banget nih. Nah, kamu udah insecure dulu. Padahal sebenarnya nggak ada relasi apa-apa, perempuannya juga nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Tapi udah insecure kok tiba-tiba ini jam segini misalnya nih jam 10 malam biasanya handphonenya masih aktif, kok ini udah nggak aktif ya jangan-jangan dia punya nomor yang lain. Karena yang dulu juga dia model selingkuhnya gitu. Nah, itu tadi yang aku sebut, kamu berarti milih pakai lembaran baru di buku yang sama, bukan kamu beli buku baru jadi kamu masuk di lembaran baru dan baru gitu. Nah, jadi kalau menurut saya mendingan nggak bersama tapi jauh lebih tersakiti gitu. Karena itu akan berlangsung sebentar dibandingin dengan bersama tapi sakit. Nah, itu sampai bersama terus soalnya. Makanya saya nggak heran beberapa orang tua gitu ya justru bercerai itu setelah dia di usia yang udah lanjut. Malah saya ketemu dengan beberapa orang dan pada saat saya ngobrol gitu ya mereka bilang ya selama berpuluh-puluh tahun ini saya hidup dengan mempertahankan mempertahankan kelayakan sebuah keluarga. Jadi mempertahankan ini nih perspektif orang luar untuk mempertahankan keluarga, tapi ternyata saya menemukan nggak bisa gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya di usia-usia tertentu, udah pada tua kok malah pisah sih kayak gitu misalnya. Nah, dia pasti udah mengalami proses yang panjang. Itu yang tadi disebut ini bersama tapi menyakitkan. Ya jangan-jangan berpuluh-puluh tahun itu menyakitkan gitu loh. Tapi dia baru berani mengambil keputusan ketika usia tertentu kayak gitu. Kemudian kedua, ada yang bilang posesif itu toksik dan berlebihan dalam sebuah relasi. Namun ada bilang juga posesif diperlukan di dalam sebuah hubungan. Kalau menurut saya posesif itu toksik memang. Ya kalau ada yang bilang itu diperlukan itu menormalisasi aja. Menormalisasi seolah-olah nggak apa-apa banget kita tuh posesif. Enggak. Kalau relasi, kalau udah dibangun setara dan percaya, itu harusnya udah nggak ada posesif. Harusnya nih ya. Jadi kalau ada yang bilang posesif itu diperlukan, enggak. Yang diperlukan itu adalah kepercayaan gitu. Terus kalau misalnya kok aku nggak pernah ditanya ayang ya, kok aku nggak pernah ditanya udah makan belum, udah ini belum, ya karena pasanganmu tahu kalau kamu lapar pasti kamu makan, kan gitu. Ya Mbak? Jadi pasanganmu tuh ngerti, nggak usah ditanya, kalau kamu lapar tuh kamu pasti makan. Kalau kamu mau, misalnya kamu sore gitu ya, kamu mau tidur, pasti kamu sikat gigi gitu. Jadi sebenarnya sebagai orang dewasa, dia kalau hubungannya sudah ini ya saling percaya, sebenarnya dia ngerti
Kalau kamu lapar tuh kamu pasti makan sendiri, nggak perlu nunggu di WA baru kamu maem, misalnya kayak gitu. Nah itu jadi kalau masih menganggap bahwa posesif itu diperlukan di dalam sebuah hubungan itu dihentikan karena itu masuk ke dalam toxic relationship. Oke, jadi kalau aku simpulkan, pertanyaan pertama ya, lebih baik tidak bersama tapi lebih sakit, karena sakitnya itu sebentar dan pasti akan ada kesempatan-kesempatan lain yang lebih baik yang akan datang gitu. Dan yang kedua, posesif itu sama sekali tidak sehat gitu ya, karena dalam hubungan yang setara tuh akan saling menghargai dan memahami satu sama lain. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, buat teman-teman di sini jangan lupa untuk mengisi link presensi dan evaluasi dalam link yang kami kirimkan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sofiana Marta Tini dari Universitas Gadjah Mada. Pertanyaannya, baru-baru ini ada kasus di mana katanya, karena masih belum jelas, ada seorang perempuan yang membuat tweet spill tentang kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya, di mana antara dia dan lelaki itu memang belum berhubungan, atau mereka tuh belum memiliki komitmen gitu ya, dan juga mereka juga baru pertama bertemu. Kemudian si lelaki ini menanggapi tweet tersebut dan berbicara atau bercerita dalam versi sudut pandangnya, di mana ceritanya itu kemarin juga aku sempat baca ya, itu sangat berbeda dengan apa yang diceritakan oleh si perempuannya gitu. Nah, bagaimana jika ada kasus seperti ini? Karena saya jadi kurang respect atau kadang kurang percaya dengan kasus KS dari spill cewek atau korbannya, dan kurang respons dengan cepat karena harus menunggu apakah info ini benar atau hanya sekedar hoax gitu. Bagaimana cara tetap mempercayai kasus seperti ini dan merespon dengan cepat informasi-informasi seperti itu? Apakah ada kiat-kiat untuk menyeleksi informasi seperti ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita nggak lagi bahas kasusnya ya, teman-teman ya. Kalau misalnya di beberapa teman sudah tahu apa yang dimaksud dari pertanyaan ini gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kalau saya pribadi, saya akan terus berdiri di samping korban gitu. Saya akan terus percaya dengan korban. Menjadi korban itu sudah sangat berat gitu. Jadi kalau misalnya di dalam proses dia mengungkapkan perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi padanya, itu sebenarnya bisa sangat mungkin gitu ya, dia tidak bisa menceritakan secara lengkap gitu di satu waktu gitu. Jadi memang prosesnya tuh jadi panjang banget gitu. Makanya ketika kita mendampingi kasus kekerasan seksual gitu, itu benar-benar akan menyita energi kita juga, karena kita akan terlibat penuh gitu ya, untuk kemudian misalnya hari ini dia bercerita hanya sampai batasan A sampai D gitu. Kemudian besok hari dia E sampai G misalnya gitu. Jadi part-part itu memang harus dilihat sebagai atau diapresiasi sebagai upaya dia gitu ya untuk menjelaskan secara gamblang, tapi dia sendiri sebetulnya mengalami kesulitan gitu karena dia harus mengingat lagi. Proses dia mengingat kejadian atau kasus-kasus kekerasan yang dia alami itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau misalnya ada yang lepas, kok ceritanya dari hari ke hari bisa beda segala macam. Sebenarnya menurutku itu bukan beda, tapi karena dia harus mengingat lagi, jadi mungkin ada part-part yang kali ini lepas, tapi besok dia bisa ungkapin, besoknya lagi ternyata ada hal lain yang dia bisa tambahin, besoknya lagi ada hal lain gitu ya. Nah itu harus dilihat bukan sebagai korbannya mencela-mencela, enggak, tapi dia sedang berusaha mengumpulkan puing-puing cerita dari situasinya gitu. Kemudian yang kedua, balik lagi teman-teman, budaya patriarki kita tuh masih sangat kuat banget, sangat kental banget. Jadi dominasi itu masih banget didominan oleh laki-laki gitu. Nah, jadi saya lagi ngebayangin gini, dulu saya pernah saya cerita aja yang kasus saya dampingi dulu. Zaman sekitar tahun berapa ya, 2008 kayaknya, itu anak sekolah, anak SMA gitu. Nah, dia berani mengungkapkan kekerasan seksual yang dia alami, yang dilakukan oleh gurunya itu di ruang konseling waktu itu. Jadi saya ketemu sama dia itu sudah proses
dia ingin melaporkan. Pokoknya ada dia datang ke sebuah ruang konseling, kemudian apa kayaknya dibangun kesadaran untuk kemudian bahwa ini kamu korban kekerasan seksual, lalu dia mulai memahami bahwa situasinya itu dia korban segala macam, kemudian dia mau melaporkan. Jadi saya ketemu dia tuh pas pengawalan kasusnya. Jadi karena butuh banyak support gitu ya, dan kita ketemu berjejaring lalu ketemu gitu. Nah, tahu nggak teman-teman? Jadi dia masih sekolah, gurunya itu satu sekolah gitu. Nah, yang terjadi itu apa coba? Padahal itu tuh prosesnya sudah naik sampai ke pengadilan. Prosesnya tuh sampai ke pengadilan, sudah sampai putusan malahan. Itu sampai putusan. Tapi pada saat proses pengadilan berlangsung, proses peradilan berlangsung gitu, yang muncul muncul cerita gitu ya di sekolahannya itu adalah anak ini nih yang caper. Nah, ngeri banget nggak narasinya? Jadi narasinya itu korban yang disalahin, gitu. Korban yang disalahin, terus kemudian mulai dikulik-kulik siapa orang tuanya, siapa rumahnya di mana, kemudian mulai juga dilihat fisiknya segala macam. Pokoknya jadi kayak di stigma, kayak dilecehin secara fisik. Masa sih mau sama ini segala macam itu di sekolah. Jadi teman-temannya dan beberapa guru itu justru malah kayak membenci dalam tanda kutip atau menstigma, bahkan sampai ada yang nulis-nulis di tembok-tembok gitu loh untuk ngolok-olok si korban ini gitu. Nah, itu kan kita bisa lihat bahwa menjadi korban itu ternyata walaupun itu malah sudah proses hukum ya, teman-teman ya. Itu tuh masih banyak kepala-kepala itu yang justru tetap aja pro ke pelaku gitu. Nah, terus yang ngeri lagi tuh di lingkungan rumah, karena kebetulan itu tetangga di rumah gitu. Nah, itu yang muncul tuh apa coba? Isu yang bergulir atau narasi yang bergulir adalah si korban ini karena ingin jadi istri kedua. Nah, kebayang nggak? Maksudnya, jadi isunya tuh yang beredar itu menyudutkan gitu ya. Jadi setiap kali si korban ini mau sidang, itu dia benar-benar, pokoknya dia setiap mau sidang tuh dia benar-benar stres banget gitu ya. Dapat stigma, belum lagi nanti di ruang sidang dia harus ditanya lagi kejadiannya, dia mengingat lagi kejadiannya setiap orang, misalnya jaksanya nanya, pengacara dari sana nanya, hakimnya nanya gitu. Nah, segala macam gitu. Jadi teman-teman bisa kebayang situasi menjadi korban. Identitas orang tua dikulitin, termasuk misalnya nih jejak-jejak digital kita dulu gimana tiba-tiba dimunculin, kemudian jadi seolah-olah tuh layak-layak aja kita dilecehin gitu loh, seolah-olah gitu ya, dengan kita dikulitin tempat kerja kita di mana, tempat kerja orang tua di mana, terus keluarga kita siapa, terus apa namanya, nah itu yang kemudian kayak diserang gitu, itu yang kayak diserang, makanya lalu kalau kemudian ada korban yang kemudian mundur gitu ya dari proses mencari keadilan gitu ya, itu sangat mungkin gitu, karena yang tadi aku bilang, yang tadi aku pernah dampingi itu tiap kali mau sidang besoknya dia kabur dari rumah gitu. Kalau ditanya udah aku tuh malu banget segala macam, bisa berhenti nggak sih gitu, tapi karena udah masuk ke persidangan gitu ya, jadi ya jalan terus gitu, kita nguatin dia terus, kayak gitu. Jadi itu dan banyak yang ketika misalnya viral udah ditutupin identitasnya gitu ya, tiba-tiba muncul dia kuliah di mana, terus dulu foto-foto lamanya keluar segala macam. Nah, itu benturan-benturan itu yang ngeri banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba ngelihat satu kasus lalu dia awalnya getol banget cerita tentang dia korban, lalu kemudian dia menarik ininya, kamu harus hormatin, karena nggak gampang banget jadi korban dan menjalani situasi dia baik secara hukum maupun secara sosial maupun
apa di dunia di sosial tuh bisa di dunia nyata gitu ya, maksudnya secara langsung di masyarakat maupun di dunia digital itu nggak gampang banget. Jadi kalau saya tetap memilih untuk berdiri dan percaya kepada korban dibandingin kepada pelaku. Ya pelaku tuh bisa bikin narasi macam-macam lah gitu. Tapi korban tetaplah korban, dan sekecil apapun dipandang oleh pelaku atau orang lain gitu ya, masa digituin aja bilang dilecehin misalnya kayak gitu, ya korban tetap korban, nggak bisa kita bilang digituin aja, itu nggak bisa. Jadi yang bisa dilakukan balik lagi, kalau mau bicara tentang keberpihakan, ya berpihak itu nggak bisa abu-abu. Jadi berpihak itu kamu harus pilih, kamu mau hitam atau mau putih, kamu mau berpihak apa enggak gitu. Nah, yang paling repot adalah kalau pelakunya circle kita, itu repot banget karena disitulah kita diuji ideologi kita sebenarnya gitu. Jadi kamu bisa lihat, teman-teman bisa lihat gitu ya. Misalnya ada kasus yang lagi viral gitu ya, kamu bisa lihat siapa sih yang dukung, siapa yang nggak dukung gitu. Misalnya kamu kenal banget orang yang kamu jadikan role model banget gitu ya untuk sebuah isu gitu ya. Terus tiba-tiba pas ada kasus ini dia diem aja. Oh, ternyata setelah ditelusur nih circle-nya kayak gitu. Nah, kamu jadi bisa ngerti kan, oh ternyata kalau ini circle-nya minggring-minggring juga, atau misalnya bingung bersikap juga gitu. Tapi kalau misalnya kita itu circle kita dan kita tetap sesuai dengan ideologi yang kita yakini gitu ya, ya udah, ya itu walaupun itu circle kita, ya kita berpihak kepada korban walaupun korbannya itu bukan orang yang kamu kenal, atau korbannya itu adalah orang yang juga pernah punya masalah sama kamu misalnya kayak gitu. Nah itu kan akan sangat mungkin ya korbannya itu adalah orang yang kita nggak suka, atau orang yang punya masalah sama kita, atau kita masih malah nggak kenal, tapi pelakunya orang yang kita kenal banget, kita kenal baik segala macam. Nah, balik lagi, ideologi jangan dijadikan ruang untuk jualan isu, tapi ideologi dijadikan ruang untuk analisis dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Oke, bener banget sih apa yang dibilang Mbak Putri, bahwa ketika ada kasus kita harus berpihak pada penyintas gitu, karena kita nggak tahu seberapa berjuang dia untuk bercerita, seberapa sulit dia ketika dia banyak mendapat tekanan dari pihak luar dan sebagainya gitu. Oke teman-teman, karena ini pertanyaannya sangat banyak dan waktunya terbatas, satu pertanyaan lagi mungkin ya Mbak Putri. Ini dari Vivi, bertanya mengenai gaslighting. Jadi yang pertama, apa sih perilaku yang termasuk gaslighting? Lalu yang kedua, gimana cara menghadapi pasangan yang suka gaslighting gitu, supaya kita nggak terjebak dalam self-blaming. Lalu yang ketiga, untuk orang yang pernah terjebak dalam toxic relationship, bagaimana cara kita untuk menyembuhkan diri dari pengalaman yang traumatis supaya di hubungan yang akan kita jalin di waktu mendatang itu tidak terjebak dalam toxic relationship yang sama. Gitu. Terima kasih. Oke, kalau kita ngomongin gaslighting tuh sebenarnya itu jadi salah satu tanda-tanda red flag kita gitu ya. Kalau kita bicara gaslighting kan umumnya bentuk manipulasi gitu ya, yang terjadi dalam sebuah hubungan yang nggak sehat. Jadi bentuknya itu bisa kekerasan emosional. Jadi kita kayak ditempatkan di situasi di mana, oh iya ya aku tuh salah, oh iya ya aku tuh bodoh, oh iya ya aku tuh emang nggak punya kemampuan, oh iya ya aku tuh memang aku tuh memang nggak layak gitu loh. Jadi misalnya kayak tadi contohnya, misalnya pasangan dulu selingkuh gitu ya, kemudian dia bilang ya karena kamu itu misalnya gitu, kamu tuh nggak bisa ngertiin aku, kamu tuh nggak bisa memahamiku, nggak bisa support aku, kamu tuh ini, kamu ini. Terus itu terus menerus masuk di dalam diri kita, diinternalisasi, terus kita mikir, oh iya aku tuh emang nggak layak, jadi kamu ngerasa nggak berharga akhirnya. Nah itu sebenarnya kalau kita ngelihat ciri-cirinya tuh, pelaku tuh hampir selalu bohong gitu. Jadi dia bisa memanipulasi. Kalau dulu aku tuh sering nyebutnya gini, saya dulu tuh mendefinisikan berbohong dan berdusta gitu. Kalau berbohong gitu ya, ada hal yang dia tutupin. Ada hal yang dia tutupin gitu. Kalau aku
melevelkan berbohong dan berdusta gitu. Tapi kalau berdusta itu kalau menurutku tuh udah sampai kemudian dia mengorbankan orang lain. Misalnya kayak gini, aku gara-gara si A jadi aku nggak bisa ngadirin acaramu gitu. Itu dia berdusta karena dia udah nyangkut orang lain. Tapi kalau berbohong tuh maaf ya aku tadi tuh ketiduran misalnya, padahal sebenarnya dia lagi kemana kayak gitu. Jadi itu kalau di aku sendiri tuh membuat level bohong dan dusta tuh di situ gitu. Jadi dia mengorbankan orang lain untuk kepentingannya itu udah sampai ke tahapan dusta gitu. Nah, pelaku hampir selalu bohong untuk nutupin. Jadi misalnya ya itu dia pengen ngeyakinin kamu banget, jadi dia pasti akan banyak bohong ke kamu. Kemudian sering banget mendiskreditkan orang lain. Misalnya dia sering banget menyebarkan rumor segala macam gitu ya. Terus kemudian sering mengesampingkan pikiran dan perasaanmu gitu. Nah, juga misalnya kayak gini nih, dia juga menghindari sebuah tanggung jawab gitu. Kalau kita ngomongin gaslighting tuh dia tuh kita bisa lihat dia orang bertanggung jawab atau enggak sih kayak gitu. Kalau misalnya ada masalah tuh dia pilihannya tuh mengatasi masalah itu gitu ya, atau dia lari dari masalah itu gitu. Kemudian dia pakai senjata rayuan-rayuan, misalnya janji-janji segala macem kayak gitu ya. Nanti kamu aku nikahin, kamu nanti akan aku ajak pergi ini tapi ini dulu ya, kamu bayarin yang ini dulu ya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu model-model gaslighting itu kalau misalnya teman-teman udah masuk ke situasi itu, ada manipulasi itu sebenarnya udah red flag banget gitu ya. Nah, terus kalau kita menghadapi teman-teman pasangan kita yang gaslighting tuh gimana gitu? Harus bikin identifikasi masalah gitu. Jadi kita berhak banget melihat masalah itu, bahkan kita bisa tanya ke sumber-sumber yang lain gitu, apa benar yang disampaikan oleh pasangan kita pun, bahkan itu pasangan kita ya. Jadi kita harus memastikan tentang kebenarannya gitu. Nah, terus kemudian kita juga misalnya latih feeling kita. Jadi kan kita ada tuh, misalnya kita ngobrol sama orang, kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa kok yang diomongin, atau misalnya dari gestur tubuh gitu ya. Kebetulan aku baca beberapa, ada buku tuh yang ngomongin tentang gestur tubuh. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngobrol terus temenmu tuh nggak respect sama kamu, atau dia nggak tertarik sama obrolanmu, atau dia nggak berkenan atau apa, tuh sebenarnya itu kelihatan dari bentuk tubuh kita, dari posisi kita duduk, dari mata kita, dari posisi tangan segala macam tuh kelihatan gitu. Jadi sebetulnya kita bisa melatih itu gitu, bukan kita kayak dukun gitu ya, meramal gitu enggak, tapi secara refleks orang kalau bohong gitu ya teman-teman, secara refleks orang kalau bohong tuh dia berusaha menutupi, dia nggak pede pasti. Jadi kita bisa melihat perubahan-perubahan itu di pasangan kita gitu. Kalau saya gitu ya, misalnya nih sama pasangan saya gitu, pasangan saya itu orang yang nggak bisa bohong sama sekali. Jadi misalnya nih kalau dia misalnya nih telat jemput, terus aku nanya gitu kenapa telat gitu, terus dia kasih alasan, terus aku coba deh ngomongnya sambil natap gitu, coba ngomongnya sambil natap aku gitu, terus dia nanti ketawa. Kalau dia ketawa, nah kan bohong kan gitu. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang kamu bisa rasakan perubahan-perubahannya kayak gitu loh, rasakan perubahan-perubahannya. Terus dan menurutku kalau misalnya kamu sudah ada di situasi gaslighting gitu ya teman-teman, itu menjadi alarm, menjadi sinyal gitu untuk kamu sudah nggak sehat relasi yang kamu bangun gitu. Nah kemudian gimana caranya kita nggak terjebak kepada self blaming? Nah yaitu misalnya menghadapi pasangan yang gaslighting, ungkapkan teman-teman perasaanmu, ungkapkan kegelisahanmu, ungkapkan persoalanmu, ungkapkan keinginanmu. Kita tuh seringkali ngungkapin permasalahan aja tanpa kita ngungkapin keinginan kita. Saya pengennya tuh begini, kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita cari jalan tengah, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya siang ini nih, saya dikabarin ibu saya kalau stok asi anak saya habis. Nggak habis sih, masih. Terus saya WA ke suami saya bilang ini ada stok asi di kantor gitu, gimana caranya stok asi ini bisa dibawa ke rumah gitu. Wah tapi ternyata dia lagi jauh banget, nggak deket dari kantor saya gitu ya, lagi ada acara. Terus ya udah jalan tengahnya apa, ya udah dikirim via kurir gitu. Jadi
Nggak bisa saya paksain pergi, pulang karena jauh, nggak bisa juga saya paksain untuk ini diambil. Oh ya udah, berarti jalan tengahnya apa? Jadi yang dicari adalah solusi. Jadi selalu yang jadi prinsip, cari solusi bukan cari masalah baru, kayak gitu. Kemudian untuk orang yang sudah terjebak toxic relationship, bagaimana cara menyembuhkan diri? Oke, cara menyembuhkan diri teman-teman, kalau kamu ngerasa kamu nggak bisa membantu dirimu sendiri dan kamu butuh teman yang profesional, datanglah ke profesional. Datang ke profesional itu nggak sedang menunjukkan bahwa kamu lemah, bahwa kamu tuh punya apa ya, bahwa kamu gila gitu, bahwa kamu enggak. Datang ke profesional itu justru akan sangat membantumu. Misalnya nih, datang ke psikolog, datang ke psikiater, kalau udah tahapannya ke sana gitu ya. Nah itu justru menunjukkan bahwa kamu tuh peduli dan kamu aware sama kesehatanmu, khususnya kesehatan mental, kayak gitu. Jadi kalau kamu bisa tangani sendiri, kamu tangani sendiri. Tapi kalau sudah sampai tahapan, saya nggak mampu tangani sendiri, saya harus datang ke profesional, saya harus minta tolong ke orang lain gitu, ya udah datang aja ke orang lain, karena itu membantu kita banget untuk melakukan penyembuhan itu. Jangan sampai teman-teman belum selesai, maksudnya belum sembuh dalam konteks recovery gitu ya, kita disakitin, bahkan sampai ke kekerasan seksual, kekerasan fisik gitu ya, itu belum sembuh traumanya, kemudian kita sudah berelasi lagi sama orang yang kebetulan misalnya nih, kebetulan dia sama modelnya pelaku kekerasan, nah itu akan bertumpuk. Atau misalnya ternyata kita masih punya trauma, terus kita ketemu sama orang yang dia baik banget sama kita, bukan pelaku kekerasan, tapi akhirnya kenapa justru perilaku kita tuh yang menyakiti dia, kita yang melakukan kekerasan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya kita belum selesai sama diri kita gitu. Jadi sangat mungkin model coping perilaku tuh sangat mungkin karena kita udah terbiasa dapat kekerasan gitu ya, dan kita nggak menyelesaikan, nggak mengurai, atau kita tidak mencoba untuk melepas itu pelan-pelan, justru yang terjadi kita melakukan ke orang lain. Jadi kita jadi pelaku kekerasan ke orang lain, ke pasangan kita, yang kita melihat oh karena dia nggak dominan gitu, jadi justru kita malah jadi pelaku baru gitu. Jadi coping perilaku tuh sangat mungkin kalau misalnya kita tidak kita tahu bahwa kita butuh bantuan orang lain, tapi kita tidak melakukan, dan kemudian terjadi coping perilaku tuh, itu sangat-sangat mungkin. Mungkin itu respon saya, teman-teman. Terima kasih. Sangat jelas ya sama Mbak Putri terkait gaslighting ini. Oke, mungkin aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah aktif bertanya. Luar biasa, pertanyaannya banyak banget sampai kita semua nggak bisa kita jawab semuanya ya. Dan mungkin yang mau tanya-tanya lebih jauh bisa ke Mbak Putri atau bisa ke FCC juga. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu foto bersama. Nanti setelah foto bersama akan saya umumkan pemenang atau penanya terbaik dari beberapa penanya yang saya bacakan tadi. Sembari menunggu teman-teman menyalakan kamera, aku akan memberikan sedikit informasi bahwa rekaman webinar ini akan diupload segera di YouTube FCC atau boleh meminta record Zoom-nya kepada panitia. Dan juga jika ada yang ingin menghubungi FCC, dapat melalui nomor hotline di Instagram maupun email. Dan juga bagi yang ingin bekerja sama dengan kami, silahkan menghubungi kontak tersebut. Terima kasih. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya bagi yang berkenan. Kami tunggu sampai jam 15.40, 1 menit ya. Masih kita tunggu teman-teman, bagi yang mau on cam silakan. Oke, karena sudah 15.40, boleh kita foto sekarang. Saya hitung 1, 2, 3.
Oke, mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah hadir di acara webinar series siang hari ini. Untuk penyanyi terbaik ada 3. Yang pertama ada Yuli, lalu yang kedua ada Miladia Tusania Zulfa, dan yang ketiga adalah Sofiana Martarini. Bagi nama-nama yang saya sebut tersebut, mungkin bisa menghubungi kami via email di visipolcrisiscenter@gmail.com. Terima kasih bagi Mbak Putri dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir. Semoga acara ini dapat memberikan insight bagi kita dan dapat memberikan awareness bagi kita bagaimana cara membina hubungan yang lebih sehat. Oke, sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Mbak Putri dan Unala. Iya, izin ya untuk live ya. Silakan.